Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau nanya nih, gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat ya, dan tidak ada yang sakit, termasuk keluarganya juga. Semuanya sehat-sehat semua. Nah, adik-adik, sebentar lagi ibadah kita mau mulai nih. Kakak mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati, pikiran, dan sikap kita hanya untuk kepada Tuhan Yesus saja. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Semuanya harus bersukacita ya. Dan juga kita harus semangat dalam menjalani kegiatan kita, termasuk ibadah sekolah minggu ini juga. Sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga karena Kau telah memberikan sukacita yang lebih kepada kami. Hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Nanti minta tolong ya sama mama, papa, kakaknya, om, tante untuk membantu adik-adik membukakan ayat Alkitab yang akan kita dengarkan nanti ya. Sebelum itu, siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi lagi dengan judul lagu Firman Tuhan ku dengar. Kita berinya bersama-sama ya. Yesus telah padaku.
adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita hari Minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo siapkan Alkitabnya. Kita mau hari ini mendengarkan cerita yang berasal dari Alkitab. Nah, adik-adik semuanya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami akan bersama-sama kembali mendengarkan cerita Alkitab, yaitu firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dimampukan mengerti tentang pengajaran firman Tuhan pada hari ini, dan kami mau menjadi anak-anak yang mendengarkan dengan baik, bahkan menaati firman-Mu. Tolonglah kami semua, biarlah kami bisa berkonsentrasi dengan baik, dan biarlah kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, pernahkah kalian memancing? Nah, mungkin dari kalian bahkan hobi memancing. Nah, tetapi ada orang-orang yang pergi memancing ikan karena itu adalah pekerjaan mereka. Tetapi mereka memancing ikan ataupun menangkap ikan bukan dengan umpan ataupun dengan pancing, tetapi mereka pergi dengan membawa jala, kemudian mereka pun pergi juga menggunakan kapal besar ataupun perahu. Nah, mereka ini disebut dengan nelayan. Nah, hari ini Kak Tri akan bercerita mengenai 4 nelayan yang menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, mereka ini adalah Petrus dan saudaranya Andreas, dan juga saudaranya yang lain, Yohanes dan Yakobus. Nah, Tuhan Yesus memanggil mereka ini menjadi murid-muridnya. Nah, adik-adik, mereka mau mengikut Tuhan Yesus, dan mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Mereka juga melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga setiap hari bertambahlah kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat di rumah Petrus. Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Mertua itu adalah ibu dari istri Petrus. Nah, waktu itu mertua Petrus sedang sakit. Adik-adik, pernah sakit? Oh, tentu kita semua pernah sakit. Bagaimana rasanya sakit? Sakit itu tidak enak. Kita harus beristirahat sambil minum obat supaya sembuh. Kita tidak bersemangat, kita tidak mempunyai gairah, ya. Bahkan kita tidak punya tenaga untuk melakukan aktivitas kita. Nah, demikianlah ibu mertua Petrus. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkannya, dan segera setelah ia disembuhkan, dia pun kembali beraktivitas, dan dia pun memasak makan malam untuk keluarganya. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, adik-adik, ketika pengajaran
Tuhan Yesus dan juga mujizat-mujizatnya tersebar kemana-mana, maka banyak sekali orang yang mengikut Yesus. Bahkan mereka meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka, terutama orang-orang yang sakit. Nah, suatu pagi Tuhan Yesus sedang mengajar di Danau Galilea. Danau Galilea merupakan danau air tawar yang mana di sana orang suka sekali menangkap ikan. Dan ini juga masih terjadi di zaman sekarang. Nah, di dalam Alkitab kita, Danau Galilea itu disebut juga dengan Danau Genesaret atau Laut Tiberias. Nah, di sana juga ada murid Tuhan Yesus yang mereka adalah nelayan itu. Mereka sedang membersihkan jala mereka. Semalaman mereka telah menangkap ikan, namun tidak ada satupun ikan yang mereka dapat. Nah, Tuhan Yesus mengajar di atas perahu Petrus, dan Tuhan Yesus meminta Petrus untuk membawa perahunya sedikit lebih jauh dari pantai, dan dia mulai mengajar orang-orang yang mengikut dia. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah selesai mengajar dan orang banyak sudah pulang, maka Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk membawa perahunya lebih ke tengah, lebih ke tempat yang dalam. Dan Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menurunkan jalannya di tempat di mana Tuhan Yesus tunjukkan. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya perasaan Petrus pada saat itu? Tentu saja dia merasa ragu ya, karena dia berpikir, sudah semalaman kami menangkap ikan, tapi tidak ada satupun yang kami dapat. Sekarang Tuhan Yesus menyuruh kami untuk menebarkan jala di situ. Nah, tetapi Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, Guru, sudah semalaman kami menangkap ikan di sini, namun tidak ada satupun yang kami dapat. Begitulah kata Petrus. Ya, tentu saja Petrus punya alasan mengatakan demikian ya adik-adik. Mungkin juga kita sama ketika kita disuruh mama misalnya belajar mengeja ataupun belajar membaca, ataupun misalnya kita belajar bersepeda dengan roda 2. Kita mungkin saja, aku sudah berusaha tapi gagal. Kemudian mama menyuruh, kemudian kita ragu, sia-sia, seperti itu ya. Nah, pikiran Petrus pun kemungkinan demikian. Tetapi Petrus mengatakan, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan jalaku. Kemudian Petrus pun menebarkan jalannya di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kita melihat di sini ya, bahwa Petrus tetap mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun dia merasa, rasanya ini hanya sia-sia saja, karena ya kami sudah semalaman untuk menebarkan jala kami di sini dan kami tidak dapat apa-apa. Tapi yang kita contoh dari Petrus adalah dia mau tetap taat, karena yang menyuruhnya siapa? Yang menyuruhnya adalah Tuhan Yesus. Ketika Petrus mulai mengangkat jalannya, ternyata di dalam jala itu banyak sekali ikan, dan dia menarik jalannya sampai jalannya hampir putus. Nah, adik-adik, kemudian dia menyuruh
dan memanggil teman-temannya yang lain dan membawa perahu lain agar mereka semua mengangkat ikan yang mereka dapati itu. Adik-adik, menurut kalian apakah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang memberikan ikan yang banyak kepada Petrus dan murid-murid yang lain supaya mereka mendapatkan banyak uang dengan menjual-jual ikan itu? Tentu saja tidak, adik-adik. Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas sungai, atas danau, atas laut, atas hujan, atas apapun. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya menyadari bahwa Dia adalah Allah. Nah, ketika Petrus menyadari hal itu, maka tersungkurlah ia di hadapan Tuhan dan merasakan dirinya adalah orang yang berdosa dan tidak layak. Kemudian dia mengatakan, Tuhan Yesus, tinggalkanlah saya orang yang berdosa. Karena apa? Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang kudus. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka, melainkan Tuhan Yesus mengatakan, mulai hari ini kalian akan kujadikan penjala manusia. Apa maksud Tuhan dengan mengatakan menjadikan mereka penjala manusia? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memakai murid-muridnya untuk membawa orang-orang masuk menjadi keluarga Allah. Tuhan Yesus memakai mereka untuk mengikut Dia dan menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, sewaktu di tepi Danau Galilea, mereka meninggalkan barang-barang mereka dan mau mengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus pun memanggil semua orang untuk menjadi pengikutnya, bahkan menjadi penjala manusia. Kira-kira bagaimana ya caranya kita menjadi penjala manusia? Caranya adalah kita menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada sepupu kita, atau kepada tambi atau bue kita yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, dengan begitu kita sudah menjadi penjala manusia loh. Dan juga kita bisa melakukan sesuatu dengan membawa teman-teman kita untuk mengikuti sekolah minggu online. Ataupun kalau sudah pandemi ini berakhir, kita bisa membawa dan mengajak mereka pergi ke sekolah minggu. Itu merupakan salah satu wujud cara kita menjadi penjala manusia. Kita mau orang mendengarkan kabar baik. Ya, sangat sederhana sekali ya adik-adik untuk kita yang kecil ini. Bagaimana menjadi penjala manusia tadi? Yaitu dengan menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain ataupun mengajak teman-teman kita bersekolah minggu online. Nah, ada juga cara yang simpel bagaimana kita menjadi penjala manusia, yaitu dengan perilaku kita sehari-hari. Coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik suka bohong, suka nonjok temannya, suka malas, suka
suka berkata-kata yang kasar. Adik-adik, murid Tuhan Yesus atau tidak? Tentu saja tidak. Tentu saja dari perilaku kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Dan kita tidak bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Tetapi kalau adik-adik perkataannya penuh dengan hal yang baik, ya, selalu menolong teman, kemudian taat papa dan mama, kemudian ramah kepada siapa saja, tersenyum, tidak sombong, tidak suka bohong, maka orang lain bisa melihat kita sebagai murid Tuhan Yesus dan mereka pun bisa melihat perilaku kita itu mencerminkan kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Artinya kita melalui perbuatan kita sudah menceritakan Tuhan Yesus dan ajarannya kepada orang lain. Nah, sangat sederhana kan? Di samping itu juga ketika mungkin kita punya cita-cita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, itu luar biasa. Dan kita mau terus belajar untuk menjadi penjala manusia dengan profesi kita, baik itu sebagai pendeta ataupun guru sekolah minggu sekalipun, ataupun apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Ada banyak sekali para misionaris yang pergi untuk menjadi penjala manusia, yaitu menceritakan kabar baik kepada semua orang, yaitu tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita dari kecil sudah bisa menjadi penjala manusia. Seperti cerita Petrus dan saudaranya Andreas dan juga Yohanes saudaranya dan saudaranya Yakobus. Nah, kita mari tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mau dan bersedia hati untuk menjadi penjala manusia. Dengan keberadaan kami yang masih kecil, kami bisa menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kami bisa mengajak teman-teman kami bersekolah minggu online, ataupun kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui perilaku kami yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami selalu percaya dan tetap setia. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Jadi kita juga bisa loh seperti Petrus, seorang penjala manusia. Wah, bagaimana ya menjadi penjala manusia? Nah, adik-adik, kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, seperti mengajak teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk beribadah bersama adik-adik di sekolah minggu, agar adik-adik, temannya, saudaranya dapat belajar bersama tentang firman Tuhan ya. Tapi ada cara lain loh, selain mendengarkan dan menceritakan firman Tuhan, yaitu melalui sikap kita dan perbuatan kita. Nah, jika adik-adik ini sombong, lalu tidak jujur kepada orang lain, dan pada saat adik-adik juga ingin menceritakan tentang firman Tuhan, maka orang-orang itu tidak akan percaya kepada adik-adik, karena mereka melihat sikap adik ini tidak baik, sombong,
suka berbohong. Ngapain ya aku percaya kepada Tuhan jika dia seperti itu? Tetapi sebaliknya, jika adik-adik itu bersikap jujur, memiliki kasih dan murah hati yang mencerminkan tentang Tuhan Yesus, maka saat adik-adik menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang lain seperti teman-temannya, maka teman-teman adik akan percaya bahwa Yesus itu ada, karena mereka melihat diri adik itu mencerminkan Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus menjadi orang yang baik, jujur, dan murah hati terhadap sesama agar orang lain yang di sekitar kita akan percaya juga kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa masukkan uang persembahan atau uang kolektenya ke dalam amplop ini ya. Lalu minta tolong sama mama papahnya untuk memberikan amplop persembahan ini kepada Kak Ivana yang bekerja di Badan Pekerja Harian GKI Pangarina, yang bekerja setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Atau ada yang mau transfer juga bisa ya adik-adik. Nanti minta tolong juga kepada mama papahnya untuk chat Kak Triwanita via WhatsApp. Nomor Kak Triwanita sudah tersedia ya di grup kelas kecil sekolah hari Minggu. Tapi sebelum itu kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas rezeki yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan sebagian dari rezeki kami untuk-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu juga ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan juga berkati juga kami, mama dan papa kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Sambil uang persembahannya dikumpulkan, kakak ajak adik-adik untuk menyanyi lagi ya dengan judul lagu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita hampir selesai. Nah, kakak punya satu pengumuman nih. Habis adik-adik ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa ibadah lagi bersama orang tuanya
untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus melalui channel YouTube GKE Pangarina. Adik-adik jangan lupa ya, ada mengikuti ibadah perjamuan kudusnya. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat bermanfaat dan sangat penting dalam hidup kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi kami, menyertai kami, dan menjaga kami di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau memaafkan kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami juga ya Tuhan. Dan jikalau saudara-saudara kami mengalami sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka melalui obat yang mereka konsumsi. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan ke depannya, dan juga Engkau selalu menyertai kami selalu Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai